Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Dalam video ini saya akan menjelaskan program sederhana untuk pengelolaan antrian pelanggan menggunakan bahasa pemrograman C++. Selain itu, kita juga akan membahas jenis antrian dan metode pencarian yang digunakan dalam program ini. Mari kita mulai. Program ini dibuat untuk mensimulasikan sistem antrian pelanggan, seperti yang digunakan di tempat layanan publik atau toko. Program ini memungkinkan kita menambah, menghapus, mengurutkan, dan mencari data pelanggan. Ada juga fitur tambahan seperti menemukan pelanggan termuda dan tertua. Program ini menggunakan jenis antrian linear queue yang merupakan salah satu jenis antrian dasar. Antrian ini bekerja dengan prinsip FIFO, yaitu first in, first out, di mana elemen yang pertama kali ditambahkan akan dihapus terlebih dahulu. Program ini juga menggunakan jenis pencarian sequential search, di mana pencarian ini dilakukan dengan memeriksa elemen satu persatu, mulai dari awal hingga elemen yang dicari ditemukan. Kemudian untuk algoritma sorting yang digunakan pada program ini adalah bubble sort, algoritma pengurutan yang membandingkan elemen berpasangan dan menukarnya jika urutannya salah. Ini berlanjut sampai seluruh array terurut. Di dalam program ini, kita memiliki dua struktur data utama. Yang pertama ada struktur pelanggan. Ini adalah struktur yang menyimpan data setiap pelanggan. Di dalamnya terdapat tiga elemen. Yang pertama ada ID untuk menyimpan ID unik pelanggan. Kemudian ada nama untuk menyimpan nama pelanggan. Dan juga ada umur untuk menyimpan umur pelanggan. Kemudian ada struktur data dari antrian. Ini adalah struktur data yang digunakan untuk menampung antrian pelanggan. Antrian ini menggunakan array pelanggan dengan kapasitas maksimum max size yang diset ke 50. Selain itu, terdapat dua variabel depan dan belakang untuk menandakan posisi elemen pertama dan terakhir dalam antrian. Variabel depan diinisialisasi dengan nilai -1 yang berarti antrian kosong. Sementara belakang menunjukkan posisi terakhir pelanggan dalam antrian. Selanjutnya, mari kita bahas fungsi-fungsi utama dalam program ini. Pertama, ada fungsi kosong. Fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah antrian kosong. Antrian dikatakan kosong jika variabel depan bernilai -1. Kemudian ada fungsi penuh. Fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah antrian sudah penuh. Antrian dikatakan penuh jika variabel belakang mencapai max size -1. Selanjutnya ada fungsi tambah antrian. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan pelanggan baru ke dalam antrian. Jika antrian penuh, pelanggan tidak dapat ditambahkan dan program akan menampilkan pesan bahwa antrian penuh. Jika antrian kosong, maka depan diatur menjadi 0 untuk menunjukkan bahwa antrian sekarang berisi elemen pertama. Setelah itu, pelanggan ditambahkan di posisi belakang dan nilai belakang diinkrementasi. Selanjutnya ada fungsi hapus antrian. Fungsi ini digunakan untuk menghapus pelanggan dari posisi depan antrian. Jika antrian kosong, maka akan ada pesan bahwa tidak ada pelanggan yang bisa dihapus. Jika hanya ada satu pelanggan, maka antrian akan kembali kosong dengan mengatur depan dan belakang menjadi -1. Jika ada lebih dari satu pelanggan di depan dihapus dan depan diinkrementasi untuk menunjukkan posisi pelanggan berikutnya di antrian. Selanjutnya ada fungsi urutkan pelanggan berdasarkan umur. Fungsi ini bertujuan untuk mengurutkan pelanggan berdasarkan umur mereka dalam antrian menggunakan algoritma bubble sort. Pertama-tama, program akan memeriksa apakah antrian kosong. Jika antrian kosong, maka fungsi akan mengeluarkan pesan antrian kosong dan berhenti. Tetapi jika antrian tidak kosong, maka program akan melanjutkan ke proses pengurutan dengan bubble sort. Bubble sort adalah algoritma yang membandingkan elemen-elemen yang berdekatan dan menukarnya jika urutan salah. Algoritma ini diulang sampai seluruh elemen terurut. Dalam kasus ini, kita membandingkan umur antara dua pelanggan yang berdekatan. Jika umur pelanggan pertama lebih besar dari pelanggan kedua, maka kedua pelanggan tersebut ditukar tempatnya. Perulangan dilakukan dari depan hingga belakang antrian, dan perbandingan dilakukan pada elemen-elemen yang berdekatan. Hal ini akan terus berulang sampai semua pelanggan terurut berdasarkan umur dari yang termuda hingga tertua. Kemudian, setelah proses pengurutan selesai,
maka program akan menampilkan pesan bahwa pengurutan telah selesai dilakukan. Selanjutnya ada fungsi cari pelanggan berdasarkan umur. Pada fungsi ini, saya menggunakan algoritma pencarian sequential search, yang mana metode pencarian ini memeriksa setiap elemen dalam koleksi data secara berurutan, dimulai dari elemen pertama hingga elemen terakhir. Pertama-tama, program akan memeriksa apakah antrian kosong. Jika antrian kosong, maka fungsi akan mengeluarkan pesan antrian kosong dan berhenti. Kemudian, jika antrian tidak kosong, maka pencarian akan dimulai. Pencarian dimulai dari pelanggan pertama dalam antrian yang berada di posisi depan. Kemudian, setiap pelanggan yang ada di dalam antrian diperiksa satu persatu untuk melihat apakah umur pelanggan tersebut sama dengan umur yang dicari. Jika ditemukan pelanggan dengan umur yang cocok, nama pelanggan tersebut ditampilkan, dan variabel ditemukan diatur menjadi true. Meskipun pelanggan ditemukan, pencarian tetap dilanjutkan hingga pelanggan terakhir, untuk memastikan semua pelanggan dengan umur yang sama ditampilkan. Jika pencarian selesai tanpa ada pelanggan yang cocok, program akan memberikan pesan bahwa tidak ada pelanggan dengan umur tersebut. Selanjutnya ada fungsi cari pelanggan berdasarkan ID. Sama seperti sebelumnya, fungsi ini juga menggunakan sequential search. Dalam fungsi ini, proses sequential search digunakan untuk mencari pelanggan berdasarkan ID mereka. Pertama-tama, program akan memeriksa apakah antrian kosong. Jika antrian kosong, maka akan menampilkan pesan antrian kosong dan berhenti. Jika antrian tidak kosong, maka pencarian akan dimulai dari pelanggan pertama dalam antrian yang berada di posisi depan. Setiap pelanggan dalam antrian diperiksa secara berurutan untuk melihat apakah ID pelanggan tersebut sama dengan ID yang dicari. Jika ditemukan pelanggan dengan ID yang cocok, nama pelanggan tersebut langsung ditampilkan, dan fungsi berhenti dengan perintah return. Sequential search berhenti begitu pelanggan dengan ID yang cocok ditemukan, karena ID bersifat unik dalam sistem, yang mana tidak ada pelanggan lain dengan ID yang sama. Jika seluruh pelanggan telah diperiksa tanpa ada ID yang cocok, program memberikan pesan bahwa tidak ada pelanggan dengan ID tersebut. Selanjutnya ada fungsi temukan termuda dan tertua. Sama seperti sebelumnya, fungsi ini menggunakan proses sequential search. Proses sequential search pada fungsi ini digunakan untuk menemukan pelanggan termuda dan tertua dalam antrian. Pertama-tama, program akan memeriksa apakah antrian kosong. Jika antrian kosong, maka akan muncul pesan antrian kosong dan berhenti. Jika antrian tidak kosong, maka proses akan dilanjutkan. Pada proses ini, pelanggan pertama dalam antrian atau yang di posisi depan diinisialisasi sebagai pelanggan termuda dan tertua. Variabel termuda dan tertua menyimpan data pelanggan termuda dan tertua selama pencarian berlangsung. Kemudian fungsi ini memeriksa setiap pelanggan mulai dari posisi depan +1 hingga belakang. Untuk setiap pelanggan, jika umur pelanggan lebih kecil dari umur termuda, maka pelanggan tersebut dianggap sebagai pelanggan termuda baru. Jika umur pelanggan lebih besar dari umur tertua, maka pelanggan tersebut dianggap sebagai pelanggan tertua baru. Sequential search terus berjalan hingga pelanggan terakhir dalam antrian diperiksa, memastikan seluruh data diperbandingkan. Setelah seluruh pelanggan diperiksa, nama dan umur pelanggan termuda serta tertua akan ditampilkan. Selanjutnya ada fungsi main. Fungsi main di sini adalah titik awal eksekusi program yang menginisialisasi antrian dan menyediakan menu untuk memilih berbagai operasi, seperti menambah, menghapus, mencari, mengurutkan, dan lain-lain. Pada fungsi ini, saya menggunakan algoritma switch case. Switch case digunakan dalam program ini untuk menangani pilihan pengguna berdasarkan input yang diberikan. Jadi, saat program dijalankan, pengguna akan diminta untuk memasukkan angka dengan variabel pilihan yang menunjukkan operasi mana yang ingin dijalankan, seperti menambah pelanggan ke dalam antrian, menghapus pelanggan dari antrian, atau mencari data tertentu. Kemudian, variabel pilihan tersebut diperiksa menggunakan struktur switch case. Program membandingkan nilai dari pilihan dengan setiap case yang tersedia. Jika nilai pilihan cocok dengan salah satu case, maka blok kode dalam case tersebut akan dieksekusi. Setiap case menangani fitur tertentu, seperti case 1 menambahkan pelanggan ke antrian, case 2 menghapus pelanggan dari antrian,
Case 3 menampilkan semua pelanggan dalam antrian. Case 4 mencari pelanggan berdasarkan umur. Case 5 mencari pelanggan berdasarkan ID. Case 6 menemukan pelanggan termuda dan tertua. Case 7 mengakhiri program. Jika nilai pilihan tidak cocok dengan semua case, maka blok default akan dijalankan untuk memberikan pesan bahwa input tidak valid. Untuk setiap case diakhiri dengan perintah break yang menghentikan eksekusi dari struktur switch setelah case yang cocok dijalankan. Tanpa break, eksekusi akan berlanjut ke case berikutnya, meskipun case tersebut tidak cocok. Kemudian untuk default case ini digunakan untuk menangani situasi ketika pengguna memasukkan angka yang tidak sesuai dengan pilihan yang valid. Misalnya angka di luar 1 sampai 7. Pada bagian ini program akan memberikan pesan bahwa input yang dimasukkan tidak valid. Untuk case 1, menambahkan pelanggan ke antrian, program akan meminta input dari pengguna untuk nama, umur, dan ID pelanggan. Kemudian akan memanggil fungsi tambah antrian untuk menambahkan pelanggan baru ke antrian. Untuk case 2, menghapus pelanggan dari antrian, program akan memanggil fungsi hapus antrian untuk menghapus pelanggan dari antrian. Fungsi ini akan menghapus pelanggan di posisi depan. Untuk case 3, mengurutkan pelanggan berdasarkan umur, program akan memanggil fungsi urutkan pelanggan berdasarkan umur untuk mengurutkan pelanggan. Untuk case 4, mencari pelanggan berdasarkan umur, program akan meminta input umur dari pengguna. Kemudian akan memanggil fungsi cari pelanggan berdasarkan umur untuk melakukan sequential search terhadap pelanggan yang memiliki umur tertentu. Untuk case 5, mencari pelanggan berdasarkan ID. Program akan meminta input ID dari pengguna, kemudian memanggil fungsi cari pelanggan berdasarkan ID untuk melakukan sequential search terhadap pelanggan yang memiliki ID tertentu. Untuk case 6, menemukan pelanggan termuda dan tertua, program akan memanggil fungsi temukan termuda dan tertua untuk mencari pelanggan dengan umur paling muda dan paling tua dalam antrian menggunakan sequential search. Case 7, keluar dari program. Program akan memberikan pesan kepada pengguna bahwa program akan keluar, lalu program akan berhenti. Untuk case default, pilihan tidak valid, memberikan pesan bahwa pilihan yang dimasukkan pengguna tidak valid jika input tidak sesuai dengan angka 1 sampai 7. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.